Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 133. Bab 671. Mulailah perjalanan. Kembali ke Kekaisaran Jiamha. Ada sedikit perubahan suasana di puncak gunung mengikuti kemunculan pemuda berjubah hitam itu. Sosok hitam yang berdiri di belakang Xiao Li juga mengalihkan pandangan mereka ke punggung itu. Pada saat ini, suasana yang semula sepi menjadi benar-benar sunyi. Semacam tekanan yang tidak biasa menutupi puncak gunung. Bahkan raungan binatang ajaib di hutan telah benar-benar lenyap saat ini. Tiwu, Sumei, dan Oldin Gu diam-diam terpesona di hati mereka saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Mereka menarik sedikit senyuman di wajah mereka. Meskipun usia pemuda ini mungkin tampak jauh lebih muda dari mereka mengalami kesulitan mempertahankan ketenangan mutlak di depannya meskipun karakter mereka yang kejam, yang telah diasah dalam wilayah sudut hitam. Ini karena mereka semua dengan jelas tahu bahwa pemuda dengan senyum hangat ini telah menyebabkan seorang elit Dou Huang dan seorang ahli dengan setengah kaki masuk ke kelas Dou Zong dari daerah sudut hitam, mati dengan cara yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat berbicara dengan cara yang ceria dan lucu di depan wajah Xiao Li yang dingin dan acuh tak acuh, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan perhatian mereka di depan pemuda yang tersenyum ini, tidak berani meremehkannya bahkan sedikit. Kamu akhirnya bergegas. Kemungkinan hanya Xiao Li yang tidak terpengaruh. Karena itu, dia mengabaikan sedikit perubahan atmosfer itu dan menjadi orang pertama yang berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk ke arah Lin Yan, Zian, dan 3 orang lainnya di belakangnya dan menyeringai. Kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah teman saya dan dapat dianggap sebagai pembantu yang saya kumpulkan kali ini. Xiao Li sedikit senang saat mendengar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa Lin Yan dan yang lainnya semuanya cukup kuat. Zian itu, yang penampilan luarnya adalah seorang gadis kecil, bahkan menyebabkan dia merasa tidak bisa melihat melalui dirinya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Xiao Li pada Xiao Yan dan gadis kecil yang sangat imut ini yang tampaknya diukir dari batu giok di antara kelas Dou Huang. 5 orang ini adalah ahli yang telah saya kumpulkan dari dalam wilayah sudut hitam beberapa waktu sebelumnya. Semua kekuatan mereka ada di kelas Dou Huang. Xiao Li berbicara sambil tersenyum sambil menunjuk ke 5 sosok manusia yang tubuhnya berdiri tegak seperti tombak di lereng saat mereka memancarkan aura yang tajam dan tegas. Ayah, tidak buruk, tatapan Xiao Yan menyapu 5 sosok manusia. Dia mengangguk puas. Kekuatan 5 orang ini berada di sekitar kekuatan Dou Huang bintang 6. Mereka bisa dianggap orang kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Menurut ekspektasi Xiao Yan, sepertinya kekuatan mereka sudah cukup untuk bersaing dengan apa yang disebut 10 kuat dalam Kekaisaran Mahajia. Salam untuk Ketua Xiao. Pasukan wajah yang dingin dan tegas mengungkapkan senyum yang agak kaku di wajah mereka saat mereka berteriak serempak ketika mereka melihat Xiao Yan melihat ke atas. Orang-orang ini semua adalah sosok yang sangat berduri di wilayah sudut hitam. Meskipun demikian, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan, yang telah membunuh Fen Lao dari Sekte Darah dan Kaisar Obat Han Feng. Kekuatan dihormati di dalam wilayah sudut hitam. Titik ini telah tertanam kuat di dalam tulang seseorang. Oleh karena itu, mereka mungkin bisa menghadapi Xiao Li dengan acuh tak acuh tetapi mereka harus meninggalkan kesombongan di dalam hati mereka dan dengan hati-hati menangani situasi ketika mereka berada di depan Xiao Yan. Hahaha. Xiao Yan akan mengingat bantuan semua orang dalam membantu saya dan pasti akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan begitu kita berhasil. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Dalam hatinya, dia dengan jelas memahami bahwa wajar jika orang-orang ini menginginkan hadiah yang cukup kaya bagi mereka untuk dapat mengambil risiko menyinggung musuh besar seperti Sekte Awan Berkabut untuk membantunya. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata terima kasih tidak dapat menginspirasi orang lain seperti kalimat seperti itu. Seperti yang diharapkan. Kegembiraan segera melonjak di wajah pasangan elit Dou Huang setelah mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Mereka telah mengambil risiko besar karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6.
Jika mereka bisa membiarkan Xiao Yan berhutang budi kepada mereka, pahala mereka secara alami akan menjadi kaya di luar imajinasi mereka. Selama kepala Xiao memberi perintah, kami akan membunuh sekte awan berkabut sampai darah membentuk sungai, tidak peduli seberapa kuat sekte menyebalkan itu. Selain bersemangat, kata-kata haus darah yang unik untuk wilayah sudut hitam dipancarkan dari mulut beberapa ahli Do Uang. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menekan telapak tangannya di udara kosong dan menenangkan mereka. Setelah itu, dia segera menoleh untuk melihat Old Yinggu, Su Mei, dan Muti. Sesaat kemudian, pandangannya beralih ke para ahli dari 3 faksi di puncak pohon. Detak jantung Old Yinggu dan 2 lainnya meningkat sedikit saat mereka melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Mereka bisa sembarangan berbicara saat menghadapi Xiao Li. Namun, di hadapan mantan, mereka selalu merasakan tekanan yang sulit dilukiskan. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Huk, Ketua Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Mahajia kali ini bisa dikatakan sangat lama. Hanya perjalanan ke sana dan kembali akan membutuhkan beberapa bulan tanpa menyebutkan waktu tambahan yang dibutuhkan di atasnya. Hehehehehe, Anda juga harus menyadari situasi di dalam wilayah sudut hitam. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui sedang menatap properti kami. Jika kita tidak meninggalkan kekuatan yang agak kuat di dalam faksi kita, kemungkinan kita tidak akan memiliki apa-apa. Old Yinggu tampaknya merasakan kerutan di dahi Xiao Yan saat dia mengeluarkan batuk kering dan buru-buru berbicara. Sementara dia berbicara, dia juga diam-diam melirik ke arah Ratu Medusa yang anggun, yang berdiri tidak jauh di belakang Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia tidak menemukan gerakan yang tidak biasa di sisi lain. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata, "Kalian bertiga telah memenuhi kesepakatan kami saat itu dengan melakukan perjalanan secara pribadi. Xiao Yan secara alami tidak akan menyalahkanmu untuk apapun." Old Yinggu dan yang lainnya diam-diam melepaskan batu besar yang tergantung di hati mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka khawatir situasi sulit seperti apa yang akan mereka hadapi ketika Xiao Yan menuntut agar mereka mengirim lebih banyak orang. Namun, hati mereka bertiga sekali lagi diangkat pada kalimat berikutnya Xiao Yan. "Kalian bertiga harus tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini. Apalagi, masalah ini sangat penting bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, saya berharap kalian bertiga tidak akan mengambil sikap secara acak mengirimkan masalah saat Anda bertarung dengan sekte awan berkabut. Kalau tidak..." Xiao Yan tersenyum tipis tapi kilatan tajam dan keras melintas di matanya yang hitam pekat. Suaranya yang tenang juga menambah rasa dingin. Meskipun semuanya sedang disiapkan, Xiao Yan dengan jelas memahami Old Yinggu dan rekan-rekan lainnya ini. Jika dia tidak mengetuk dan mengguncang mereka sedikit, kemungkinan mereka akan benar-benar memainkan beberapa trik dengan tenang. Itu seperti yang dia katakan. Perjalanan kembali ke Kekaisaran Mahama benar-benar terlalu penting baginya. Dia tidak akan membiarkan kesalahan kecil menyebabkan dia kehilangan segalanya. Xiao Yan secara alami tidak akan berbelas kasihan kepada siapapun yang akan campur tangan dengan pelaksanaan rencananya. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Old Yinggu, Su Mei, dan Tiu juga memahami peringatan dan kedinginan dalam suara Xiao Yan. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Yinggu tua tertawa terbahak-bahak dan yang pertama membuka mulutnya untuk berbicara. "Ketua Xiao, yakinlah bahwa karena kami telah berjanji untuk membantu Anda, kami semua berada di perahu yang sama. Kami pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti memahat perahu dan tenggelam bersama. Hehehehe, secara alami adalah yang terbaik dengan cara ini. Setelah masalah berhasil, Xiao Yan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada keterlambatan." Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan saat dia perlahan berbicara setelah mendengar ini. Mereka bertiga menemani Xiao Yan dengan tersenyum ketika mereka melihat bagaimana wajah yang terakhir berubah secepat membalik buku. Namun, mereka diam-diam mendecakkan lidah mereka di dalam hati. Dengan cara apa orang ini bertingkah seperti berusia 20 tahun lebih ketika dia berurusan dengan suatu masalah? Dia hampir tidak berbeda dengan rubah tua yang telah berkerumun selama separuh hidup mereka. Xiao Yan hanya menoleh setelah mengguncang ketiga orang itu. Tatapannya menatap Xiao Li. Kedua hati mereka berbagi pemikiran yang sama saat mereka tersenyum satu sama lain.
Rute ke Kekaisaran Magia kali ini sangat jauh. Tidak mungkin bahkan seorang ahli Do Uang menggunakan sayap Do Uki untuk bergegas dan menempuh jarak. Selain itu, ada cukup banyak orang sekelas Do Uling bersama kami. Xiao Li akhirnya membuka mulutnya dan berbicara setelah melihat Xiao Yan benar-benar menstabilkan situasi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat itu, dia juga menghabiskan banyak waktu ketika dia bepergian dari Kekaisaran Magia ke wilayah sudut hitam. Dia secara alami mengerti seberapa jauh perjalanan antara keduanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia perlu istirahat beberapa kali untuk menyelesaikannya. Hehehehehe, jika kita berjalan di tanah menuju Kekaisaran Magia, kemungkinan kita tidak akan bisa tiba dalam waktu setengah tahun. Xiao Li tertawa. Dia segera meniup peluit tajam dengan mulutnya. Ketika peluit dibunyikan, gelombang raungan binatang yang rendah dan dalam segera terdengar. Setelah itu, ribuan burung lepas landas dari hutan saat 10 binatang ajaib yang tampak ganas mengepakkan sayap daging mereka yang besar, membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat naik ke puncak gunung dan mengeluarkan raungan rendah binatang buas ke arah Xiao Li. 10 Tiger Eagle Beast ini semuanya benar peringkat 4 binatang ajaib. Mereka tidak hanya ganas tetapi mereka juga berspesialisasi dalam terbang jarak yang sangat jauh. Namun, hal-hal ini terlalu membanggakan untuk dijinakkan. Aku telah menghabiskan harga yang lumayan mahal untuk menukarnya dari gerbang penjinak binatang. Xiao Li tersenyum dan berbicara saat dia menunjuk ke 10 binatang ajaib berukuran besar yang tampak seperti harimau dan elang. Binatang ajaib peringkat 4 ya, Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Bukankah itu berarti bahwa 10 Tiger Eagle Beast ini setara dengan 10 Do Uling yang kuat? Semua hal yang kami butuhkan selama ini telah diatur. Kita bisa mulai terbang menuju Kekaisaran Mahamha kapan saja. Xiao Li tersenyum. Tatapannya samar-samar mengungkapkan beberapa panas dan kecemasan liar. Sejak itu terjadi, Xiao Yan menyeringai. Panas yang tidak biasa juga melonjak di matanya yang hitam pekat saat suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Apa yang masih kita tunggu? Semuanya, segera tangkap Tiger Eagle Beast. Kami akan bergegas ke Kekaisaran Magia mulai hari ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika lebih dari 100 sosok hitam, yang berdiri seperti tiang kayu di lereng gunung, mulai bergegas maju. Mereka segera mendarat di Tiger Eagle Beast yang merayap di tanah. Para ahli dari Sekte Langit Gelap dan 2 faksi lainnya juga bergegas ke binatang terbang yang berlama-lama di udara. Xiao Li menunggu semua orang untuk mengambil posisi sebelum mulutnya sekali lagi mengeluarkan peluit tajam. Segera, 10 binatang ajaib Tiger Eagle berdiri dengan raungan rendah. Mereka mengepakkan sayap lebar mereka, membawa hewan liar saat mereka perlahan naik ke langit. Angin liar mulai terbentuk di langit. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan 10 binatang ajaib terbang besar di atas dan perasaan panas mendidih tiba-tiba melonjak di dadanya. Dengan teriakan pelan, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan segera bergegas menuju kepala besar Tiger Eagle Beast dengan cara seperti kilat. Ratu Medusa, Xiao Li, dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari belakangnya. Xiao Yan berdiri di atas kepala binatang elang harimau. Angin yang bertiup dari depan menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan tanah yang semakin kecil sebelum perlahan mengangkatnya sekali lagi. Matanya menatap ke langit utara yang jauh. Sudut mulutnya perlahan ditarik menjadi senyuman hitam dan dingin. Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut, Xiao Yan telah kembali. Bab 672. Aktivitas Sekte Awan Berkabut. Ada 3 sosok manusia duduk di aula yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Kekaisaran Jiama. Suasana di sana agak berat. Ya Fei, apa terjadi sesuatu yang membuatmu memanggil kami semua di sini dengan sangat cemas? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru pucat di bagian bawah aula sedikit mengernyitkan alisnya dan menatap wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin sebelum memimpin untuk berbicara. Hehehehe, itu benar. Ya Fei Xiaoji, kami secara tidak sengaja menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi roda di sisi lain aula. Tatapannya juga melihat wanita yang duduk di kursi pemimpin saat dia tersenyum dan berbicara. Catatan, Xiaoji sebutan untuk seorang wanita, putri, dari keluarga kaya dan berkuasa, kakak Xiaoding,
Panggil saja aku Yafei. Bentuk alamat Anda ini tampaknya terlalu aneh. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah dan mata seperti gambar giok. Lengkungan senyum yang terangkat di sudut mulut merahnya yang ramping dengan mudah mengisinya dengan gaya yang dewasa dan mempesona, tampak sangat mencolok. Wajah yang akrab ini tentu saja Yafei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan. Mendengar cara dia memanggil pria itu, dia secara mengejutkan adalah kakak laki-laki Xiao Yan, Xiao Ding. Alasan utama bagiku untuk segera memanggil Old Hai dan Xiao Ding kemari adalah karena aku telah menerima kabar buruk. Jari halus Yafei ditekan dengan lembut di atas meja saat dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, menurut informasi, Sekte Awan Berkabut saat ini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Sekte Awan Berkabut memiliki aktivitas adalah ketika menyerang klan Xiao. Hal yang sama kali ini. Saya pikir tujuan mereka cukup besar. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao, tatapan Yafei juga dengan lembut mengarah ke Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun. Dia masih mempertahankan musim semi seperti senyuman. Cara itu seolah-olah masalah klan Xiao yang hampir dimusnahkan saat itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ada pergerakan di Sekte Awan Berkabut lagi. Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Untuk sementara saya tidak menyadari motif mereka. Apalagi, aktivitas mereka sangat tertutup. Jika jaringan informasi saya saat ini belum meluas ke Sekte Awan Berkabut, sepertinya saya akan kesulitan merasakannya. Yafei menggelengkan kepalanya saat dia membuka bibir merahnya sedikit untuk berbicara. Jangan bilang kalau mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer kami? Hai Bodong mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini hanya tebakan. Semua aktivitas Sekte Awan Berkabut tahun-tahun ini semakin tidak seperti sekte lama yang mempertahankan status menyendiri. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka. Namun, kekuatan Yunshan benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena takut memprovokasi makhluk luar biasa ini, yang berada dalam jarak sedekat itu, menciptakan situasi yang akan sulit mereka selesaikan. Yafei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Mahajia dengan implikasi yang sangat besar, sama sekali tidak seperti klan Xiao kita saat itu. Jika Sekte Awan Berkabut ingin bertindak melawan Anda, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam Kekaisaran. Faksi lain tidak mungkin hanya duduk di sana dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Sekte Awan Berkabut. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Seperti yang kalian semua katakan. Sekte Awan Berkabut awalnya adalah faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Sekarang, dengan tambahan seorang ahli seperti Yunshan, faksi lain akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menyilangkan 10 jari di depannya dan perlahan berbicara. Kata-kata ini memiliki logika. Bagaimanapun, kita harus selalu berhati-hati. Xiao Ding, kamu harus membuat anggota klanmu menghindari keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga harus waspada. Jika Sekte Awan Berkabut benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Hai Bodong mondar-mandir di aula untuk beberapa saat sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia melihat kerutan di wajah lama Hai Bodong dan mendesah pelan. Hai, aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena klan Xiao kita. Kami sebenarnya melibatkan klan primer Anda. Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiao Ding. Dia berbicara dengan senyum tipis. Selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda bisa memperlakukannya seperti saya yang dulu menggunakan kehidupan lama saya dan klan primer sebagai taruhannya. Hai Tua bertaruh bahwa saudara ketigaku akan dapat kembali dan mengalahkan Sekte Awan Berkabut? Jika itu masalahnya, itu memang taruhan yang sangat berani. Xiao Ding tertawa pelan saat menjawab. Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan? Hai Bodong menyeringai dan membalas pertanyaan itu.
Xiao Ding mengusap hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, "Saya yakin begitu. Selain itu, saya bahkan dapat merasakan bahwa hari ini mungkin tidak terlalu jauh. Aku yang dulu juga berbagi pemikiranmu." Hahaha. Senyum juga muncul di bibir Yafei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum itu. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam pekat perlahan muncul di kepalanya. "Anak kecil, saya juga percaya bahwa Anda akan kembali ke Kekaisaran Mahajia sebagai orang yang kuat." Di aula terpencil di gunung belakang sekte awan berkabut. Aula kosong itu benar-benar sunyi. Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok terletak di tengah aula. Dia diam-diam duduk di kasur dan menutup matanya dengan rapat. Berderak. Suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih, seperti lapisan benang perak yang samar, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan kemuliaan dan perasaan halus yang sulit untuk dijelaskan. Sosok tua perlahan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya terhenti di suatu tempat tidak jauh dari wanita berbaju putih itu. Dia berbicara dengan senyum tipis. "Yun Er, apakah kamu masih marah dengan guru?" Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika dia mendengar suara tua itu. Murid yang seperti permata itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan, memunculkan wajah yang mulia, halus, acuh tak acuh, dan cantik, menyebabkan seseorang merasa rendah hati. Wajah yang akrab ini secara mengejutkan adalah pemimpin dari sekte awan berkabut saat itu, Yun Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura mulianya menjadi semakin kaya seiring waktu. Namun, di bawah bangsawan menyembunyikan sedikit kedinginan yang tidak dia miliki saat itu. "Guru, mengapa Anda bebas datang ke aula terlarang ini?" Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya tapi dia tidak berdiri. Suaranya mengandung ejekan diri. Yun Er, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Anda telah lupa bagaimana guru Anda telah melatih Anda karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan dengan Anda." Orang tua itu menghela nafas saat dia berbicara dengan sikap yang sedikit kesal karena dia tidak memenuhi harapannya. Yun Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di dalam hatiku. Wajah cantik Yun Yun agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan. "Namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao kecil dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kau dan Xiao, akan ada titik di mana tak satu pun dari kalian akan beristirahat sampai yang lain mati. Jadilah itu." Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki bakat. Bisakah dia benar-benar membuat aku, Yun Shan, takut? Wajah lelaki tua itu langsung menjadi jelek ketika dia mendengar Yun Yun menyebut orang itu sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin. Orang itu diusir dari Kekaisaran Mahajia 3 tahun lalu. Namun, tidak ada kabar tentang orang itu dari beberapa negara tetangga selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Yun Yun menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Yun Shan dan berhenti berbicara. "Baiklah. Saya di sini bukan untuk mendiskusikan orang itu dengan Anda. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya." Yun Shan mengamati suasana dengan sedikit frustrasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. "Aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Saya telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Orang tua Hebodong itu telah menghalangi sekte awan berkabut saya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang dulu tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao dilenyapkan sepenuhnya dari Kekaisaran Jiamha." "Kamu ingin melawan klan primer?" Yun Yun langsung kaget mendengarnya. Ada beberapa kemarahan yang tidak disengaja dalam nada suaranya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar dalam Kekaisaran Jiamha. Jika sekte awan berkabut bertindak melawan mereka, kami pasti akan membangkitkan ketidaksenangan banyak faksi. Apakah guru ingin menempatkan sekte awan berkabut dalam posisi yang menentang semua orang di Kekaisaran Jiamha?
Mereka hanyalah sekelompok badut yang menari. Penghinaan melintas di wajah lama Yun Shan saat dia dengan dingin tertawa. Jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka itu juga. Kekaisaran Jiama sudah terlalu lama damai. Tidaklah buruk bagi sekte awan berkabut kita untuk mencucinya dengan baik. Yun kaget saat melihat Yun Shan yang karakternya berubah drastis dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa sangat tidak percaya. Guru yang paling dia hormati saat itu benar-benar berubah menjadi seperti ini. Guru, jika Anda terus tidak bertobat, sekte awan berkabut cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda. Yun mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan marah. Yun, kamu menjadi semakin berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara ini. Ekspresi Yun Shan menjadi dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Sekte awan berkabut tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, saya akan menuntunnya ke ketinggian yang tidak pernah ada sebelumnya. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya dari sekte awan berkabut. Yun Shan berhenti tepat ketika dia akan keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, "Selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Jangan pegang angan-angan bahwa dia akan tetap kembali ke Kekaisaran Magia. Bahkan jika dia benar-benar kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil nyawa kecilnya. Selain itu, sekte awan berkabut akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu, menjadi pemimpin sekte dari sekte awan berkabut, berarti kamu dan dia adalah sesuatu yang mustahil." Yun Shan melangkah maju setelah mengatakan ini dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar dan tebal itu menutup rapat dengan keras. Yun mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, rasa sakit emosional dan kesedihan muncul di wajah cantiknya yang cemerlang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 673. Ribuan kilometer jauh. Awan bahasa dengan malas menggantung di langit biru yang tak berujung. Hanya angin yang bertiup sesekali menyebabkan sedikit pergeseran. Sinar matahari tersebar turun dari lapisan awan dan mendarat di pegunungan dan perbukitan itu, memberi mereka kehangatan ekstra. Suara hembusan angin kencang tiba-tiba muncul di langit yang sunyi. Segera, beberapa titik hitam kecil muncul di tepi langit. Sesaat kemudian, titik-titik hitam melayang bersama angin sebelum berubah menjadi 10 kelas binatang ajaib terbang yang memancarkan aura ganas. Mereka membawa raungan rendah saat mereka melesat oleh. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atas kepala besar dari binatang ajaib terbang terkemuka. Douki hijau giok samar muncul di tubuhnya, menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya di depan. Dia sendiri bisa masuk ke mode pelatihannya tanpa gangguan apapun. Pelatihan pemuda berjubah hitam itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum matanya bergerak sedikit. Dia segera membukanya dan pandangannya menyapu tanah yang sangat kecil di bawahnya. Dia menoleh dan bertanya kepada orang-orang di belakangnya. "Di mana kita sekarang?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Li, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Lin Yan dan yang lainnya, menoleh. Dia dengan cepat mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan tersenyum sambil berkata, "Kita berada di negara kecil bernama Wanyan. Tempat ini sudah sangat jauh dari wilayah sudut hitam. Menurut kecepatan kami seharusnya dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Magia dalam waktu 1 bulan lagi." "Masih ada 1 bulan lagi ya," gumam Xiao Yan. Tatapannya segera beralih ke Lin Yan dan yang lainnya. Selama 1 bulan perjalanan ini, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Tiger Eagle Beast meskipun mereka sesekali turun untuk beristirahat. Perjalanan membosankan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, sebagian besar orang dalam perjalanan ini kuat. Mereka masih bisa mengandalkan pelatihan untuk menghabiskan waktu mereka jika mereka benar-benar bosan. Jika perjalanan ini dilanjutkan selama beberapa bulan lagi, sepertinya aku pasti akan menjadi gila." Lin Yan berbicara dengan wajah tak berdaya saat melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke segala arah dan segera berkata, "Di mana Xian? Jangan katakan padaku bahwa dia tidak tahan lagi dan melarikan diri sendiri."
Gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan. Namun, Medusa mengikutinya. Xiao Li menganggukkan kepalanya, mendekati Xiao Yan dan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia berbicara. Sungguh tak terduga bahwa wanita sedingin es itu memperlakukan Xian dengan cukup baik. Dia benar-benar menawarkan diri untuk mengikuti dan melindunginya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Xian seharusnya tidak mendapat masalah dengan Cailin di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu 10 ditambah Tiger Eagle Beast di belakangnya dan berkata, "Tidak ada kecelakaan yang terjadi kan?" "Ya, semuanya berjalan lancar. Namun, dengan sekelompok besar orang yang terbang di langit, kami pasti akan menyebabkan keributan saat kami terbang di atas beberapa area di mana beberapa faksi berada. Jika mereka memiliki orang yang kuat, mereka akan datang dan menyelidiki. Selain itu, beberapa dari orang-orang itu bahkan mengundang kami untuk turun dan berkumpul bersama mereka ketika mereka melihat kelompok kami ini begitu kuat." Xiao Li tertawa saat menjawab, "Cobalah untuk menghindari konflik dengan faksi-faksi ini. Kami hanya lewat dan tidak akan campur tangan apapun masalah yang kami hadapi. Tolak saja orang-orang yang telah memberikan undangan kepada kita." Xiao Yan mengangguk sedikit dan berbicara setelah merenung sejenak. Perjalanan dari wilayah sudut hitam ke Kekaisaran Jiamha ini berjarak ribuan kilometer. Ada berbagai macam faksi berbeda mengisi jarak di antara mereka. Jika mereka terlibat dalam suatu masalah, kemungkinan besar perjalanan mereka akan sangat tertunda. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang sedang terburu-buru ke Kekaisaran Mahajia, tidak ingin melihatnya. Hehehehe, saya secara alami menyadari hal ini. Selain itu, saya juga telah memberitahu Old Yin Gu dan yang lainnya untuk memperlakukan para ahli yang datang untuk mengamati dengan hormat sebelum mengirim mereka pergi. Xiao Li tertawa dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Dia berdiri dan pandangannya menatap langit utara yang jauh. Sesaat kemudian, dia menghembuskan nafas dan berkata, "Aku ingin tahu seberapa besar kakak dan yang lainnya." Xiao Li juga terdiam sesaat saat mendengar ini. Dia segera menepuk pundak Xiao Yan dan menghibur. "Tenang, meskipun kakak laki-laki lebih lemah dari kita, dia memiliki banyak pemikiran dan ide yang tidak pernah ada habisnya. Tidak mudah bagi sekte awan berkabut untuk menangkapnya." Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas. "Semoga." "Itu benar, apakah Anda memiliki perasaan maju ke Dou Huang selama pelatihan Anda dalam periode waktu ini?" Xiao Li tertawa dan mengganti topik ketika dia merasakan atmosfer yang menekan. "Bagaimana bisa begitu mudah?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihan selama hampir sebulan. Sayangnya, perasaan menyentuh penghalang Dou Huang masih belum muncul. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Mencoba untuk maju dari Dou Huang ke Dou Huang memang bukan tugas yang mudah. "Tidak bisakah kamu menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu? Sepertinya saya ingat bahwa seorang ahli Dou Huang mampu mengonsumsi 1 pil roh Dou untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang, bukan? Mengingat kekuatan Anda saat ini, bukankah Anda secara kebetulan dapat melakukan terobosan jika Anda mengonsumsi 1 pil?" Xiao Li membelai dagunya dan berpikir. Pil roh Dou akan memungkinkan Dou Huang yang mengonsumsinya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Namun, itu tidak banyak berguna bagi saya. Selain itu, pil obat itu tidak dapat membiarkan ahli puncak Dou Huang menerobos penghalang. Jika setiap orang yang mencapai puncak kelas Dou Huang harus mengonsumsi pil roh Dou, bukankah itu akan memungkinkan orang-orang itu dengan mudah menerobos ke kelas Dou Huang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya. Metode ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Namun, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa efek pil roh Dou tidak lagi hebat dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Dou Huang. Jika tidak mungkin menggunakan pil roh Dou, bagaimana dengan pil obat lainnya? Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk terobosan saya kali ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun berada di bawah tanah selama 2 tahun telah memungkinkan kekuatannya melambung tinggi, itu juga meninggalkan beberapa bahaya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bahaya ini.
Jika dia menggunakan kekuatan eksternal untuk menyebabkan kekuatannya melonjak pada saat ini, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Namun, itu mungkin menjadi penghalang baginya untuk memasuki level yang lebih tinggi di masa depan. Hal semacam ini sedikit berbeda dari mencabut kekuatannya dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Xiao Yan. Kalau begitu, kamu hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Seseorang tidak bisa terburu-buru dengan hal semacam ini. Xiao Li hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika sarannya ditolak. Dia tidak dapat banyak membantu sehubungan dengan masalah seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memang sedikit tidak sabar selama periode waktu ini. Ci! Suara tiba-tiba angin kencang muncul di depan mereka tepat saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang berbicara. Dua sosok dengan cepat bergegas. Akhirnya, mereka menaiki kelompok Tiger Eagle Beast Xiao Yan ini. Xiao Yan dan yang lainnya menoleh. Sosok itu sebenarnya adalah Xian dan Medusa. Xiao Yan mengendus dengan hidungnya saat dia melihat wajah tersenyum bahagia Xian. Dia berhasil mencium aroma obat yang sangat lemah di udara. Segera, dia mau tidak mau bertanya dengan heran. Kalian berdua pergi untuk mengambil bahan obat. Hehe, hidungmu sangat sensitif. Xian tertawa terbahak-bahak saat Xiao Yan segera menunjukkan motifnya. Dia membalik tangannya dan beberapa kotak giok berbentuk indah muncul di atasnya. Gadis kecil itu menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan sikap menjilat sambil berkata sambil tertawa. Kamu dapat menyimpan beberapa bahan obat ini untuk membantu Cailin Jiji memperbaiki pil obat di masa depan. Namun, Anda harus membantu saya menyempurnakan Yaoan dengan yang lainnya. Anda tidak bisa menyimpan semuanya. Catatan, Jiji kakak perempuan. Xiao Yan agak tercengang saat menerima kotak giok. Dia membukanya satu persatu dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Dia bergumam. Ini adalah air liur naga giok? Ganoderma dingin yang ekstrim? Bahan-bahan obat ini, dari mana kamu mendapatkannya? Tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Beberapa bahan obat ini sebagian besar adalah yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan jiwa. Xiao Yan telah menyebutkan pil obat ini ke Medusa saat itu. Tidak disangka bahwa beberapa bahan obat yang sulit ditemukan bahkan di wilayah sudut hitam, sebenarnya akan ditemukan sekaligus oleh gadis kecil Xian ini. Xian secara alami memiliki kemampuan khusus untuk merasakan pengobatan spiritual ini. Secara alami adalah tugas yang mudah untuk mencarinya. Medusa mengusap kepala kecil Xian dan berbicara dengan acuh tak acuh kepada Xiao Yan. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Dia telah lupa bahwa Xian memiliki kemampuan spesial. Dia harus membawa gadis kecil ini jika dia ingin mencari bahan obat di masa depan. Namun, ramuan obat ini tidak tampak seperti baru saja meninggalkan tanah. Bahan obat ini bukankah yang telah Anda cari dan gali, kan? Xiao Yan bermain-main dengan kotak giok. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia bertanya dengan cemberut. Hehe, Xian tertawa saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut. Ini adalah hal-hal yang disimpan oleh beberapa golongan di sepanjang jalan. Cailin Jiji berkata bahwa akan sia-sia jika mereka menyimpan ini. Oleh karena itu, kami secara diam-diam mengeluarkannya. Xiao yang tertegun saat melihat ke arah Xian yang tersenyum canggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi hijau saat dia melihat ke arah Medusa dengan marah. Kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan obat? Saya akan menyelesaikannya jika ada masalah yang terjadi. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Selain itu, ramuan obat ini adalah semua yang Anda butuhkan untuk membantu saya menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Saya tidak ingin menunggu sampai kesepakatan kita selesai hanya untuk memberitahu saya bahwa Anda belum menemukan semua bahan obat. Medusa mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Ia tidak menyangka bahwa kedua individu ini, satu besar dan satu kecil, benar-benar bisa menimbulkan masalah. Untung mereka tidak ditemukan saat mereka mencuri bahan obat ini. Jika tidak, mereka bisa melupakan istirahat dengan lancar selama perjalanan mereka. Suruh mereka meningkatkan kecepatan kita. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau saat dia berbalik dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Li. Jika Anda benar-benar tidak bisa, lupakan saja.
Paling banter, guru akan campur tangan pada saat itu dan membunuh Yunshan. Iya. Xiao Li tertawa getir. Sayap Douqi di punggungnya dikepakkan saat dia bergegas ke binatang ajaib terbang lainnya. Kalian berdua tidak boleh pergi tanpa seizinku di masa depan. Xiao Yan sekali lagi berbalik ke arah Xian dan Medusa dan berbicara dengan marah setelah melihat Xiao Li pergi. Xian diam-diam menjulurkan lidahnya saat melihat wajah Xiao Yan yang agak hijau. Ratu Medusa di sampingnya memiliki alis vertikal tetapi akhirnya menelan kata-kata di mulutnya ketika dia melihat tatapan marah Xiao Yan. Xiao Yan hanya diam-diam menghela nafas lega setelah dia menekan kedua orang ini yang menatap satu sakit kepala. Dia menundukkan kepalanya, menatap kotak giok di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyimpannya di ring penyimpanannya. Kecepatan perjalanan kelompok Xiao Yan jelas menjadi lebih cepat setelah masalah ini selesai. Kecepatan semacam ini berlanjut selama beberapa hari. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Xian dan Medusa membuat masalah, Xiao Yan benar-benar santai. Setelah itu, dia sekali lagi mengurangi kecepatannya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang selama penerbangan yang membosankan. Seiring berjalannya waktu, jarak antara pasukan besar Xiao Yan dan perbatasan Kekaisaran Jiama juga menjadi semakin dekat. Bab 674. Shen Gui lulus. Kenalan lama. Kelompok Xiao Yan semakin dekat ke tujuan mereka setelah 2 bulan terbang yang panjang. Menurut apa yang ditunjukkan peta, mereka akan segera dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama. Waktu mengalir di tengah penerbangan yang membosankan ini. Ketika perjalanan panjang yang tak berujung sekali lagi melewati pegunungan yang megah, garis besar benteng samar-samar muncul di tepi pandangan mereka. Benteng itu dibangun menghadap pegunungan, tampak seperti harimau buas yang menjaga rute utama yang menuju dari kekaisaran ke bagian luarnya. Siapapun yang ingin meninggalkan kekaisaran Mahamha harus melewati benteng yang sangat besar ini. Benteng yang dijaga ketat ini telah menelan hantu dalam jumlah yang tidak diketahui. Mereka adalah hantu orang yang mati di medan perang selama tahun-tahun ini. Hal ini juga menyebabkan banyak kerajaan di sekitarnya takut seperti yang ditakuti oleh harimau. Karenanya benteng ini memiliki nama yang agak garang. Shen Gui lulus. Tiket penghancur hantu. Senyum perlahan mengeras di wajah Xiao Yan saat tatapannya menyapu ke arah garis besar benteng besar di cakrawala yang jauh. Dia berdiri di atas kepala besar Tiger Eagle Beast dan melihat ke bawah ke benteng kota yang masih memancarkan aura mengerikan meskipun jaraknya sangat jauh. Sesaat kemudian, senyuman muncul di sudut mulutnya dan dengan cepat melebar. Akhirnya, tawa menderu yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti guntur di langit. Kekaisaran Majia, aku, Xiao Yan, telah kembali. Suara tawa menggelegar seperti guntur di langit. Namun, biasanya hampir tidak ada orang di lokasi ini. Jika tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di 10 kelas binatang terbang menyaksikan Xiao Yan yang jarang melupakan dirinya sendiri saat mereka melemparkan tatapan terkejut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiao Yan, orang yang selalu menjaga senyum hangat dan tidak pernah tampak bingung, melupakan dirinya sendiri. Apakah tempat ini Kekaisaran Majia? Lin Yan dan yang lainnya berdiri di depan dengan rasa ingin tahu. Pandangan mereka melihat ke arah benteng yang sangat jauh dan bertanya. Iya. Ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Majia. Kita bisa dianggap telah memasuki Kekaisaran Mahamha setelah kita melewati tempat ini. Xiao Li mengangguk dan berkata. Saat itu, saya melarikan diri dari tempat ini ketika saya dikejar oleh Sekte Awan Berkabut. Sungguh tidak terduga saya akan kembali ke tempat ini 3 tahun kemudian. Senyum liar di wajah Xiao Yan perlahan ditarik. Dia menoleh ke arah Lin Yan dan yang lainnya untuk berbicara sambil tersenyum. Senyuman itu memiliki perasaan nostalgia. Hehehehe, kalau begitu, apa yang kita tunggu? Xiao Li tersenyum. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah melarikan diri hidup-hidup saat dikejar oleh Sekte Awan Berkabut yang ingin membunuhnya. Masalah ini telah mengubah Kekaisaran Jiama menjadi keributan saat itu. Berbagai sensasi yang terlibat jauh lebih mengasyikkan dan berbahaya dibandingkan dengan apa yang disebarkan. Xiao Yan juga tertawa pelan.
Tangannya yang panjang terulur dari lengan bajunya dan cahaya bersinar dari cincin penyimpanan laut yang tenang. Penguasa berat hitam gelap yang sangat besar muncul dengan sekejap. Saya ingin tahu apakah ada seseorang di dalam kekaisaran Mama yang saat ini masih dapat mengingat gambar ini? Penguasa Xuan berat ditempatkan di punggung Xiao Yan saat dia menepuknya dan tertawa. Ukurannya yang besar hampir setinggi Xiao Yan. Lin Yan dan yang lainnya menyaksikan pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Mereka tiba-tiba secara samar merasakan niat membunuh yang tajam yang secara bertahap dipancarkan dari tubuh orang yang biasanya lembut ini. Beberapa dari mereka bertukar pandang. Dalam hati mereka, semua diam-diam menyebutkan bahwa kekaisaran Mama akan menjadi sedikit kacau karena kembalinya orang ini. Semuanya, tingkatkan kecepatan kami. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat suaranya jelas bergema di telinga semua orang. Nada yang selalu selembut angin itu menambah kecemasan tambahan pada saat ini. Pengakuan terdengar di langit setelah mendengar perintah Xiao Yan. Segera 10 lebih binatang terbang mengepakkan sayap daging mereka di tengah beberapa raungan, membawa angin liar saat mereka bergegas menuju benteng yang jauh. Meskipun jarak tampaknya sangat jauh, Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di dekat benteng setelah kurang dari 10 menit terbang langsung oleh binatang terbang. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mereka secara bertahap mendekati benteng ini. Unit terbang di langit segera berhenti. Semua tatapan menyapu ke arah sosok pemuda yang membawa penguasa berat di depan mereka. Mereka setidaknya berada 1000 meter dari tanah dan orang-orang di bawah kemungkinan hanya akan melihat secara samar beberapa bintik hitam kecil jika mereka melihat ke ketinggian seperti itu dari bawah. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia bisa dengan jelas menyerap semua aktivitas di tanah ke matanya. Tatapan Xiao Yan menyapu karakter merah terang besar di gerbang benteng. Nama yang akrab menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan tampak seolah-olah diisi dengan listrik. Perasaan mati rasa menggeliat di dalam darahnya. Zhen Guipas, sudah 3 tahun sejak mereka berpisah. Mungkin ada sedikit perubahan di kota tapi orang-orangnya telah berubah secara drastis. Xiao Yan menghela nafas pelan saat dia berbisik. Kakak ketiga, sepertinya ada sesuatu yang salah. Zhen Guipas, ini sepertinya terlalu sepi hari ini. Menurut apa yang saya tahu, ini adalah benteng terbesar dalam jarak 50 km dari tempat ini. Akan ada keramaian dan hiruk-pikuk bahkan di malam hari. Sekarang, bagaimanapun. Xiao Li tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara agak ragu-ragu sementara Xiao Yan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Tatapannya menyapu benteng yang sunyi dan keterkejutan juga melintas di matanya. Memang, ketika aku pergi dari tempat ini saat itu lalu lintas manusia sangat padat di sini. Apa yang terjadi hari ini? Jangan beritahu aku bahwa seseorang telah mengetahui tentang berita kepulanganmu? Lin Xiuya juga menjulurkan kepalanya dan bertanya. Emang, ketika aku pergi dari tempat ini saat itu lalu lintas manusia sangat padat di sini. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana ini mungkin? Wilayah sudut hitam dan kekaisaran Jiamha sangat jauh. Tak seorang pun di kekaisaran Mama harus mengetahui tentang berita apapun tentang saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kota ini sepertinya memiliki jejak perkelahian. Apalagi, ada cukup banyak orang kuat yang berkumpul di satu lokasi. Medusa, yang diam, tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata Medusa. Dia segera menutup matanya perlahan dan kekuatan spiritualnya yang kuat menyebar seperti semburan dari antara alisnya. Akhirnya, itu dengan cepat menyapu seluruh benteng di bawah. Xiao Li dan yang lainnya berhenti berbicara ketika mereka melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka diam-diam menunggu dia untuk menyelidiki. Xiao Yan membuka matanya sekali lagi beberapa waktu kemudian. Pandangannya beralih ke tengah benteng. Senyuman tak terduga muncul di sudut mulutnya saat dia dengan lembut berbicara. Benteng ini memang tidak terlalu damai. Selain itu, benar-benar tidak terduga bahwa saya dapat bertemu dengan beberapa orang yang saya kenal tepat setelah saya kembali ke Kekaisaran Jiama. Orang yang familiar. Xiao Li tercengang. Ayo turun dan lihat, Xiao Yan tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa lagi.
Dia melambaikan tangannya dan segera memerintahkan Tiger Eagle Beast saat mereka mengepakkan sayap daging mereka dan turun. 10 binatang terbang pelas juga mengikuti dari belakang. Pada saat ini, suasana di halaman depan yang luas di tengah rumah gubernur kota di Jalan Zhengui sangat cemas dengan kemungkinan konflik pecah kapan saja. Dua kelompok orang saling berhadapan dengan sikap bermusuhan. Senjata yang bersinar membawa kepadatan di bawah sinar matahari. Jelas, ini bukanlah akting. Sebaliknya, mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain dengan pedang tajam. Meng Li, kamu benar-benar berani menyerang komandanmu secara pribadi. Anda akan kesulitan menjaga pikiran Anda jika masalah ini mencapai ibu kota? Seorang pria parubaya yang tampak kuat dari salah satu kelompok orang, yang terlihat seperti pagoda logam, berteriak sambil dengan marah melihat pria di sisi lain yang memiliki senyum dingin. Hehe, Muti, jangan gunakan metode ini padaku. Meskipun saya telah membuat persiapan untuk ini untuk waktu yang lama, tentu saja saya tidak akan berani melakukan hal yang memalukan tanpa dukungan seseorang. Pria berjubah kuning itu tertawa dengan suara gelap. Dukung? Maksudmu? Sekte awan berkabut? Pria yang dipanggil sebagai Mata Muti menyusut ketika dia mendengar ini. Dia berteriak dengan suara terkejut. Apa yang ingin dilakukan oleh sekte awan berkabut? Jika keluarga kekaisaran mengetahui hal ini, itu pasti akan menggerakkan pasukan mereka untuk menghancurkan mereka. Hehe, keluarga kekaisaran. Terus? Akankah sekte awan berkabut takut pada mereka dengan kekuatannya? Meng Li tertawa. Tatapannya segera berubah menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan. Selama aku membunuhmu, secara alami aku akan memiliki metode sendiri untuk mengendalikan Zhengui Pass ini. Dengan reputasi yang telah saya bangun selama bertahun-tahun ini, mungkin sedikit merepotkan untuk memasukkan semua prajurit di sini di bawah saya, tetapi itu bukan tidak mungkin. Kamu benar-benar ingin memasukkan pasukan kekaisaran di bawahmu, Muti dengan lembut menghirup udara dingin. Badai melanda hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan seluruh kekaisaran Jiama akan menunjukkan kejutan yang mengguncang bumi. Tidak disangka sekte awan berkabut sudah segila ini. Meskipun rumah gubernur kota ini akan menjadi tempat Anda mati, yang terbaik adalah Anda tetap tidak menyadari beberapa hal. Meng Li tertawa. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan puncak Do Uling? Muti dengan marah tertawa. Komandan Muti, saya tahu bahwa Anda telah menerobos ke kelas Do Uang baru-baru ini. Namun, seseorang yang bahkan belum menstabilkan kekuatannya di kelas Do Uang berani menjadi sombong ini. Meng Li meringkuk dengan jijik. Dia segera berteriak dengan keras. Tetua Yun Fen, mohon campur tangan dan singkirkan orang ini. Suara Meng Li baru saja terdengar ketika suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera lebih dari 10 sosok manusia berjubah putih melintas dan muncul di sekeliling tembok tinggi halaman depan. Orang di depan adalah orang tua dengan wajah tenang seperti air. Suasana tertekan menutupi seluruh rumah gubernur kota saat kemunculannya. Yun Fen? Seorang tetua dari sekte awan berkabut? Ekspresi Muti jelek saat dia melihat pria tua yang muncul. Kesuraman tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Dia telah berlama-lama di sekitar puncak kelas Do Uling selama bertahun-tahun dan hanya untungnya berhasil menembus kelas Do Uang belum lama ini. Jika seseorang membahas kekuatannya, dia bahkan tidak bisa benar-benar dianggap sebagai bintang Do Uang. Bagaimana dia bisa bersaing dengan tetua sekte awan berkabut yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Do Uang? Komandan Muti, akan lebih baik jika kamu menyerahkan simbol militer itu. Klanmu Anda juga merupakan salah satu dari 3 klan besar kekaisaran. Jika klan Anda bergabung dengan sekte awan berkabut kami, hal-hal yang akan diperoleh klanmu di masa depan pasti akan lebih dari sekarang. Jika Anda terus tidak bertobat, kemungkinan kehancuran tidak akan jauh lagi. Yun Fen melirik dengan acuh tak acuh pada ekspresi buruk Muti dan perlahan berbicara. Catatan, simbol militer di Cina kuno, item ini digunakan untuk memungkinkan manuver cepat militer. Siapapun yang memegangnya memiliki hak untuk memimpin militer. Sekte awan berkabut sedang melakukan pengkhianatan dan tentu saja memalukan. Aku, Muti, adalah seorang jenderal kekaisaran. Tidak perlu orang lain memarahiku jika aku menyerah kepadamu. Bahkan aku, diriku sendiri, akan merendahkanku, Muti dengan marah membalas. Bodoh yang keras kepala.
Yun Fan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang biru tua muncul di tangannya. Ujung pedang dinaikkan levelnya karena terkunci pada Mutii sebelum dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Satu-satunya takdir dari siapapun yang menghalangi sekte awan berkabut kami adalah kematian. Karena Anda tetap tidak bertobat, jangan salahkan saya yang lama karena tidak kenal ampun. Hahaha, itu baik-baik saja. Saya belum pernah bertukar pukulan dengan siapapun sejak saya menerobos ke kelas Do Uang. Hari ini, saya tidak akan rugi bahkan jika saya akhirnya mati di tangan Anda. Namun, ambisi liar dari sekte awan berkabut pasti akan mati dalam tahap embrioniknya. Mutii juga membangkitkan semua niat bertarung di dalam hatinya ketika dia mendengar niat membunuh yang terkandung dalam suara Yun Fan. Meskipun dia tahu itu pasti tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pihak lain, lebih baik bertarung sampai mati daripada menyerah dalam situasi seperti ini. Yun Fan menyipitkan mata lamanya. Ekspresinya semakin dingin. Douki yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari tubuhnya dan kekuatan tekanan yang diciptakan dari Douki menyebabkan cukup banyak orang di halaman untuk buru-buru mundur. Ekspresi Mutii juga secara bertahap menjadi khusyuk di hadapan aura Douki Yun Fan yang kuat. Dia menarik kapak besar dari cincin penyimpanannya. Douki di tubuhnya diedarkan sampai batasnya. Namun, saat pedang yang ditarik dari atmosfer yang gelisah akan dipatahkan oleh pertempuran sengit antara Do Uang yang kuat akan segera meletus, tawa yang jelas perlahan ditransmisikan dari langit. Tawa itu bertahan di dalam halaman dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Hehehehe, sudah 3 tahun sejak saya pergi. Saya tidak berharap bahwa sekte awan berkabut menjadi sombong ini. Itu benar-benar melebihi harapan saya. Sepertinya anjing tua Yunshan memiliki ambisi yang cukup liar. Bab 675. Mutii. Tawa tiba-tiba memecah suasana cemas yang ditarik pedang di halaman. Banyak orang menahan ekspresi terkejut. Seseorang benar-benar berani melontarkan penghinaan seperti itu pada Yunshan di Kekaisaran Jiama saat ini. Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur melonjak di wajah Yun Fan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka melihat ke 10 lebih hewan terbang besar yang masih tersisa di langit. Siapa tamu tak diundang ini? Mutii juga melihat ke arah binatang ajaib terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya menyerbu ke depan dan mengelilinginya. Tatapan mereka hati-hati saat mereka melihat tamu tak diundang di langit. Semua orang bukan orang dari Kekaisaran Hajia, kan? Ekspresi Yun Fan gelap dan dingin saat dia melihat 10 ditambah binatang ajaib di langit. Dia dengan dingin berkata, "Ini adalah masalah sekte awan berkabut kami. Saya akan menyarankan Anda semua untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain." Hehehehe, itu memang sekte awan berkabut. Tawa samar dipancarkan lagi dari belakang Tiger Eagle Beast yang menggantung di langit setelah suara Yun Fan terdengar. Segera, beberapa sosok melintas dan lebih dari 10 sosok manusia melompat turun dari punggung binatang itu dan dengan mantap mendarat di halaman. Aura Yun Fan yang menutupi seluruh rumah gubernur kota segera menyusut seperti semburan setelah 10 sosok manusia ini mendarat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar ditekan kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak sedikit pun yang bisa merembes keluar. Ekspresi Yun Fan segera berubah menjadi jelek karena auranya ditekan sedemikian rupa. Dari tindakan pihak lain ini, terlihat jelas bahwa kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Ada cukup banyak orang di halaman yang merasakan aura Yun Fan ditekan. Mereka segera saling memandang. Kehati-hatian di hati mereka melonjak. Seperti kata pepatah, mereka yang datang memiliki motif yang buruk dan yang tidak akan datang. Sepertinya cara hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Mutii dengan lembut memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk tidak bertindak gegabah. Tatapannya hati-hati saat dia menyapu pandangannya pada 10 sosok manusia yang melompat turun dari binatang ajaib. Pandangannya yang menyapu pertama berhenti di tubuh seorang pria muda berjubah hitam yang berdiri tepat di depan. Tatapannya menatap wajah muda itu dan Mutii menjadi tertegun. Dia samar-samar merasakan perasaan yang akrab.
Namun, sulit baginya untuk mengingat kapan dia berinteraksi dengan orang yang begitu kuat saat ini. Sementara dia berpikir di dalam hatinya, tatapannya dengan cepat menyapu orang lain. Badai besar secara bertahap melonjak di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan ke-10 sosok manusia yang muncul. Hanya ada satu alasan untuk situasi seperti itu terjadi. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi miliknya. Tenggorokan Muti menggulung sedikit. Dia hanya merasa mulutnya benar-benar kering. Lebih dari 10 douang atau ahli yang lebih kuat? Jenis barisan yang menakutkan ini, dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa dia tidak pernah mendengar sedikit pun informasi tentang ini? Akan sangat sulit bahkan bagi beberapa kerajaan tetangga untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Ekspresi Muti jelek tapi tidak jauh lebih baik untuk Yun Fan. Ini karena yang terakhir juga menemukan bahwa bahkan yang paling lemah di antara orang-orang ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Sisanya, seperti pria muda berjubah hitam di posisi pemimpin dan dingin, glamor, kecantikan berpakaian merah yang mempesona, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari dalam hatinya. Seluruh halaman depan telah menjadi keheningan yang tidak biasa karena tamu tak diundang ini. Ini termasuk anggota sekte awan berkabut di dinding dan Yun Fan. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Aku yang dulu adalah Yun Fan, tetua dari sekte awan berkabut. Pemimpin sekte kami adalah Yun Shan. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Yun Fan akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya beberapa waktu kemudian, dan menangkupkan tangannya ke pria muda berjubah hitam yang menempati tempat pemimpin. Suaranya jauh lebih sopan dan hati-hati dibandingkan sebelumnya. Selain itu, niatnya untuk memunculkan nama Yun Shan tidak diragukan lagi membuat orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini merasa takut. Yun Shan. Saya telah mendengar tentang dia. Saya juga memiliki hubungan yang cukup dengannya. Pria muda berjubah hitam itu tersenyum. Sudut mulutnya terlihat menggoda. Yun Fan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun Shan, kemungkinan besar mereka tahu bahwa dia adalah ahli Douzong yang sangat kuat. Ekspresi menggoda di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu juga melebar saat melihat sikap santai Yun Fan. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia bergerak maju, kelompok Muti dan Yun Fan buru-buru mundur selangkah dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Xiao Yan menoleh sedikit. Dia mengarahkan pandangannya pada Muti yang sangat dilindungi oleh bawahannya. Kulit di kepala Muti menjadi mati rasa saat melihat mata mantan itu melihat ke atas. Lengan yang memegang kapak besar itu bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk hidup jika pemuda berjubah hitam misterius ini menyerangnya. Hehehe, kakak laki-laki Muti, tidak perlu khawatir. Aku telah mengingat kebaikanmu membiarkan aku melarikan diri saat itu. Pemuda berjubah hitam itu tertawa pelan saat dia melihat Muti yang cemas. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan kekuatan kedua belah pihak segera menjadi tercengang. Wajah Muti sama tercengang karena kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Tatapannya segera berhenti di wajah yang agak akrab dari yang terakhir. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah penguasa hitam besar yang dipegang pemuda berjubah hitam di punggungnya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Memori yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya dengan kejam diambil olehnya. Kamu Xiao Yan. Sebuah suara yang berisi ketidakpercayaan di tengah beberapa keterkejutan dikirim dari mulut Muti. Kedua kelompok orang di halaman depan sekali lagi menjadi kusam saat wajah Muti menjadi tertegun. Xiao Yan. Nama yang perlahan terlupakan selama 3 tahun ini. Hanya sampai pengingat Muti barulah masalah tertentu dan orang-orang dari 3 tahun lalu muncul di benak beberapa dari mereka yang hadir. Banyak tatapan tumpul menatap pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa hitam yang sangat besar. Pada saat ini, wajah yang telah bertambah dewasa dan wajah yang agak lembut saat itu perlahan bergabung. Xiao Yan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa tetap hidup? Yun Fan juga menjadi kusam karena nama yang dikeluarkan dari mulut Muti. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak saat dia menjerit tak percaya.
Murid Sekte Awan Berkabut di dinding juga mengungkapkan wajah terkejut. Hanya pada saat inilah mereka mengerti apa arti di balik kata-kata Xiao Yan sebelumnya tentang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yun Shan. Mereka memang memiliki hubungan yang cukup dalam di antara mereka. Namun, itu adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi semua orang di halaman. Dia tersenyum dan berbicara kepada Yun Fan. Anjing tua Yun Shan itu masih hidup. Mengapa saya harus mati? Wajah Yun Fan berkedut. Masih ada sisa-sisa ketidakpercayaan di wajahnya. Pelaku yang telah mengubah Sekte Awan Berkabut menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan orang ini telah melonjak ke titik yang jauh melebihi miliknya. Hati Yun Fan tanpa sadar melonjak dengan kekuatan besar ketika dia memikirkan hal ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa pemimpin Sekte Awan Berkabut menggunakan seluruh kekuatan sekte untuk mengejar pemuda ini yang masih remaja. Potensi pertumbuhan orang ini memang terlalu menakutkan. Bunuh dia. Yun Fan tidak berkedip saat dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 kelas murid Sekte Awan Berkabut di dinding berteriak keras setelah perintah Yun Fan terdengar. Namun, douki mereka baru saja melonjak ketika mereka mendengar suara tajam dari angin kencang. Seketika, bilah pedang tajam menembus dari dada mereka saat darah merah cerah merembes keluar. Kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Mereka mencoba memutar kepala dengan paksa saat kesadaran mereka tersebar. Namun, mereka hanya melihat banyak wajah dingin yang dipenuhi dengan rasa haus darah. Pop! Pop! Seseorang hanya bisa mendengar suara teredam yang dipancarkan ketika mayat jatuh dari dinding dan menabrak tanah. Wajah Muti tanpa sadar bergerak-gerak. Pandangannya samar-samar melihat ke 10 sosok pelas hitam yang tanpa sadar muncul di dinding. Syok segera muncul di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan semua individu berpakaian hitam ini sebenarnya berada di puncak kelas Do Uling. Melihat taktik kejam membunuh dengan satu serangan, Muti berpikir bahwa kemungkinan dia akan memiliki peluang 50% untuk mati di tangan mereka jika 10 lebih orang ini mengepung dan menyerangnya bersama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kekuatan paling luar biasa yang tidak takut mati. Apakah orang-orang ini semua bawahan mereka? Apalagi ada ahli yang belum campur tangan, Muti menelan seteguk air liur. Tatapannya membawa sedikit keterkejutan saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berdiri dengan senyuman. Hatinya masih tidak percaya. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, orang yang sendirian saat dia diusir oleh Sekte Awan Berkabut seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Jantung Yun Fan juga berdebar kencang saat dia melihat para elit yang dia bawa keluar dari sekte itu terbunuh dengan mudah. Tatapannya menyapu pemuda yang tersenyum itu dan kegelisahan perlahan melonjak di dalam hatinya. Hari ini, perusahaan pisau kapak, serang! Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Pada saat ini, orang ini sedang menatap Xiao Yan dengan wajah buas. Tidak terduga bahwa hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh bajingan ini. Karena ini masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Brengsek, kamu benar-benar berani melakukan manuver tentara secara pribadi, Muti segera berteriak dengan marah saat mendengar teriakan Meng Li. Meng Li tertawa jahat. Tatapannya juga menjadi lebih gelap dan lebih kejam saat dia secara bertahap mendengar suara langkah kaki teratur di luar. Xiao Yan menatap Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu, dia diblokir oleh orang ini ketika dia akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dan 10 pelas binatang terbang besar di langit. Hehe, Kepala Xiao, serahkan udang kecil ini pada kami. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tawa terdengar dari langit setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Segera, banyak bayangan hitam bergegas turun. Douki yang kuat segera meletus di luar Mensyah bersama dengan suara bilah yang bertabrakan dan tangisan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar dan melihat bahwa tidak ada satupun tentara yang masuk setelah beberapa saat, senyum di wajah Meng Li secara bertahap menegang. Dia telah menempatkan ribuan tentara di luar. Namun dari kelihatannya sekarang, bau darah perlahan menyebar dari luar.
Putih pucat dan teror secara bertahap melonjak di wajah Yun Fan dan Meng Li. Xiao Yan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, menyebabkan tubuh Yun Fan dan Meng Li terasa sedingin es. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Sekte Awan Berkabut terhadap klan Xiao lebih dari 100 kali. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda berdua, santai, anjing tua Yun Shan juga akan turun dan menemani Anda. Pikiran Muti agak linglung saat dia melihat ke belakang pria muda berjubah hitam yang perlahan berjalan. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pemuda yang dikejar dengan menyedihkan setelah 3 tahun lalu tiba-tiba terdengar sekali lagi di telinganya. Bantu aku memberitahu Yun Shan. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Orang ini, sebenarnya, benar-benar berhasil. Bersambung ke episode 134. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.